Aktivitas tabaruk atau biasa yang disebut ngalap berkah merupakan tradisi yang hidup di kalangan umat Islam, khususnya di pesantren. Tujuan dari tabaruk sendiri adalah untuk mendapatkan berkah. Para santri meyakini bahwa barokah tidak mungkin datang secara tiba-tiba, namun diperlukan perantara untuk mendapatkannya, seperti halnya dengan taat dan patuh dengan kiai. Kiai dianggap sebagai orang yang tidak pernah berdusta, apalagi mengajak ke dalam hal-hal yang buruk. Kiai juga dipercaya sebagai orang yang mampu dijadikan perantara memperoleh barokah dari Tuhan. Semakin tinggi seorang kiai dalam pengetahuan agama yang diajarkan, maka seorang kiai akan semakin dikagumi dan dihormati. Namun, akhir-akhir ini banyak video yang beredar di media sosial tentang fenomena gaya menghormati di kalangan santri. Banyak dari kalangan santri yang sampai menunduk hingga mencium tangan bolak-balik ketika bertemu dengan kiai. Banyak orang yang mengatakan hal tersebut sangatlah berlebihan. Ada juga yang mengatakan merujuk pada feodalisme. Pada video ini kita akan bahas lebih dalam mengenai fenomena ini. Dalam budaya pesantren, menghormati kiai adalah bagian dari adab dan tradisi yang sudah berlangsung lama. Santri diajarkan untuk bersikap rendah hati dan beradab kepada guru sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu yang sudah mereka berikan. Mereka menunjukkan adab seperti mencium tangan, berkata dengan sopan dan tidak membantah atas perintah yang diberikan. Tradisi ini pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter santri agar lebih disiplin dan berakhlak mulia. Selain diajarkan sikap rendah hati, santri juga diajarkan tentang tabaruk atau biasa yang disebut ngalap berkah. Barokah dianggap sebagai limpahan kebaikan dari Allah yang membawa manfaat dan keberlanjutan dalam kehidupan seseorang. Santri meyakini bahwa barokah tidak mungkin datang secara tiba-tiba, namun dibutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Salah satu kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah adalah dengan taat dan menghormati guru atau kiai. Praktik tabaruk di kalangan pesantren diterapkan karena seorang kiai mempunyai tingkat keilmuan yang lebih tinggi dalam ilmu agama. Cara santri dalam mencari barokah terhadap kiai pun sangat beragam. Ada yang bersalaman dengan mencium tangan kiai secara bolak-balik, ada yang merapikan ataupun membalikkan sandal kiai, hingga ada yang memakan sisa makanan atau minuman dari kiai. Walaupun konsep tabaruk seperti ini terkesan tidak masuk akal, namun hal tersebut dilakukan santri sebagai jembatan dengan harapan barokah dan nularnya ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Selain karena tradisi dan budaya dalam pesantren, kekuatan kiai dalam pesantren memang sangatlah besar. Dalam pesantren, kiai adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengatur segala aktivitas dan perilaku santri. Hal tersebutlah yang menjadikan beberapa orang mengatakan feodalisme. Feodalisme dalam konteks kepemimpinan merujuk pada sistem hierarki sosial, di mana kiai memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pesantren memiliki sistem kepemimpinan yang bersifat sentralistik, di mana kiai adalah tokoh utama yang memiliki otoritas penuh. Dalam banyak pesantren, keputusan kiai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Struktur ini menyerupai sistem feodal klasik, di mana kiai berperan seperti raja ataupun bangsawan, sementara santri dan masyarakat sekitar berperan sebagai pengikut yang patuh. Feodalisme dalam pesantren juga terlihat dalam pewarisan kepemimpinan, di mana jabatan kiai seringkali diwariskan kepada anaknya atau menantu dalam keluarga. Sistem ini menciptakan seperti dinasti, di mana satu keluarga mengontrol pesantren secara turun-temurun. Selain itu, santri bukan hanya belajar agama, tetapi juga disuruh mengabdi, seperti membersihkan lingkungan, memasak, bahkan disuruh bekerja dalam usaha pesantren, tanpa meminta upah dengan alasan mencari barokah kiai. Santri yang menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan tinggi seringkali mendapatkan perhatian khusus dari kiai dan berpotensi naik ke posisi lebih tinggi, seperti menjadi asisten pribadi atau pengajar di pesantren. Selain dalam pesantren, masyarakat sekitar juga memiliki hubungan yang erat dengan kiai. Dalam banyak kasus, mereka menganggap kiai sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan moral untuk membimbing mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, dalam urusan sosial dan politik, keputusan kiai seringkali lebih dihormati dibandingkan kebijakan pemerintah. Hal ini memperkuat posisi kiai sebagai pemimpin yang tidak hanya mengendalikan pesantren, tetapi juga memiliki pengaruh luas dalam masyarakat.
Penghormatan yang berlebihan terhadap kiai, meskipun dilandasi oleh rasa hormat dan penghargaan terhadap ilmu serta kedudukan mereka, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Salah satunya adalah terbentuknya ketergantungan yang berlebihan terhadap keputusan atau pandangan kiai, yang akhirnya dapat mengesampingkan keputusan pribadi. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah kiai mengatur perihal jodoh. Hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tersebut mendapat berkah dan restu dari kiai. Kiai dianggap memiliki wawasan yang lebih dalam mengenai kecocokan pasangan. Kiai akan memilihkan calon pasangan yang dianggap lebih sesuai berdasarkan pandangannya. Ada pula kejadian di mana keputusan soal jodoh sama sekali tidak melibatkan kehendak dari calon mempelai, karena semuanya ditentukan oleh kiai. Misalnya seorang santri yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang, bisa saja dipaksa untuk menikah dengan orang lain yang telah dipilih oleh kiai, karena dianggap lebih sesuai menurut pandangannya. Hal ini terkadang dapat menimbulkan dampak psikologis pada pasangan tersebut, karena mereka merasa terjebak dalam keputusan yang seharusnya menjadi hak pribadi mereka. Selain itu, penghormatan yang terlalu besar juga dapat memberi ruang bagi penyalahgunaan otoritas. Banyak kasus pelecehan terhadap santri yang dimana kiai ataupun ustadz memanfaatkan kekuasaannya untuk memanipulasi santri yang sebagian besar adalah anak-anak muda yang baru mulai belajar agama. Karena rasa hormat yang mendalam terhadap kiai, banyak santri yang merasa takut atau tidak tahu harus berbuat apa saat mereka mengalami pelecehan tersebut. Kasus pelecehan mencuat ke publik setelah beberapa orang tua santri melaporkan kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari anak-anak mereka. Ketika pihak berwenang melakukan penyelidikan, ternyata terdapat lebih dari satu korban, dan beberapa korban bahkan merasa dipaksa untuk menyembunyikan kejadian tersebut karena takut mencemarkan nama baik pesantren dan kiai yang dihormati. Kasus seperti ini tidak hanya mencoreng nama baik pesantren yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran moral dan spiritual, tetapi juga menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Banyak santri yang kemudian merasa kehilangan kepercayaan terhadap tokoh agama dan pesantren, bahkan beberapa dari mereka merasa sulit untuk kembali ke lembaga pendidikan agama setelah mengalami pelecehan tersebut. Dampak psikologis yang ditimbulkan pun bisa berlanjut lama, seperti rasa malu, depresi, dan perasaan terkhianati oleh figur yang seharusnya menjadi pelindung. Dalam Islam, menghormati sosok guru adalah ajaran yang sangat dianjurkan, tetapi tidak boleh sampai berlebihan, sehingga melupakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Islam mengajarkan keseimbangan antara penghormatan dan keadilan, sehingga penghormatan terhadap kiai seharusnya tetap dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tanpa mengarah kepada pengagungan berlebihan yang menyerupai sistem kerajaan. Sikap kritis dan ilmiah tetap harus dijaga agar pesantren tetap menjadi tempat pembelajaran yang sehat dan penuh keberkahan. Generasi muda cenderung memiliki cara pandang yang berbeda terhadap otoritas tradisional. Mereka semakin kritis dalam menerima berbagai bentuk pengaruh, termasuk penghormatan yang berlebihan terhadap sosok kiai. Jika pesantren dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya, maka sistem kepemimpinan kiai dapat berkembang menjadi lebih terbuka dan inklusif. Namun, jika sistem ini tetap mempertahankan struktur feodal yang kaku, ada kemungkinan pesantren akan mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi dalam masyarakat yang semakin kritis dan demokratis. Penghormatan kepada kiai dalam Islam memang penting, tetapi harus tetap dalam batas yang wajar. Jika penghormatan ini berubah menjadi ketundukan buta, maka akan ada celah bagi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan santri dan masyarakat. Islam sendiri mengajarkan bahwa kiai ataupun ulama harus dihormati karena ilmunya, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dikritik atau dikoreksi jika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penghormatan dan sikap kritis perlu dijaga agar pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan berkah bagi generasi penerus Islam.